Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menyajikan sebuah konten cerita-cerita hikmah. Insya Allah ini menjadi itibar, menjadi pelajaran buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ana akan cerita tentang kisah daripada sopir dari As-Sayyid Alawi Al-Maliki yang merupakan ayahanda daripada Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang kita kenal merupakan ulama yang disegani dan ulama yang tawadu dan ulama besar pada zamannya. Dan karangan-karangan dari buku-buku beliau juga sangat banyak, dan murid-murid beliau juga banyak, dan orang Indonesia yang belajar ke Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki juga sangat banyak, dan banyak juga para alumninya. Dan insya Allah ini menjadi mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Nah, ada sebuah cerita ini adalah seorang supir daripada As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi bapaknya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini punya supir ceritanya. Nah, supirnya ini yang bernama Hamid. Supirnya bernama Hamid, berasal dari negara Senegal, sehingga dia disebut dengan Hamid As-Senegali. Nah, si Hamid As-Senegali ini memiliki rumah yang kecil, dan jarak rumahnya itu antara rumah As-Sayyid Alwi Al-Maliki itu tidak jauh. Si Hamid ini memiliki kecintaan kepada para ulama dan para masyaikh, sehingga ia banyak dikenal oleh para ulama dan para masyaikh pada zaman itu, sampai para ulama setempat dan para masyaikh meminta bantuan jasa untuk apa aja, meminta bantuan jasa seperti membawakan barang-barang, membersihkan tempat, dan apalagi sampai berbelanja ke pasar. Ini semua perbuatan ini dilakukan dengan sangat baik dan tulus. Pokoknya baik dan tulus dan dikerjain sama dia semua. Dengan keikhlasan yang sangat, masya Allah. Pokoknya takzimnya para ulama tersebut, sehingga si Hamid ini dikenal baik nih sama orang-orang setempat, sama para masyaikh, sama para ulama tersebut, dikenal baik, bahkan mendapatkan imbalan dari jasa tersebut, Nah, suatu hari nih, si Hamid Senegali nih membuat acara selamatan di rumahnya, dengan mengundang para ulama dan para masyaikh yang ada di situ, yang ada pada zaman itu, seperti Syekh Amin Qutbi, Syekh Hasan Mashhad, dan Syekh Nur Syaif, dan para ulama lainnya. Dan juga nggak lupa dia mengundang para masyaikh diundang juga sama beliau. Nah, nggak lupa Abuya As-Sayyid Alwi Al-Maliki merupakan undangan paling atas, yang paling mantapnya undangan teratas. Nah, sebelum itu jauh-jauh hari tuh, namanya orang undang, si Hamid nih datangin tuh ke rumahnya satu-satu, datangin ke rumah satu-satu, ke para ulama, para masyaikh. Dia datang tuh ke semua tuh, nemuin, namanya ngundang, dikasih tahu tuh waktunya kapan, harinya kapan, dan jamnya kapan, dikasih waktu, hari, dan jamnya. Nah, pada waktu yang telah disepakati, maksudnya waktu yang telah diundang, hari-hari kapan waktu acaranya tersebut tiba, ini para masyaikh dan para ulama yang si Hamid undang datang nih berbondong-bondong ke rumah si Hamid. Kemudian para undangan duduk rapi, para undangan kemudian mengikuti acara satu persatu, seperti acara pembacaan Al-Quran,
pembacaan tahlil, pembacaan maulid. Nah, pada acara berlangsung, ini si Hamid nih baru melakukan aksinya nih. Ya, si Hamid melakukan aksinya, didatengin tuh ke rumah para masyaikh untuk nemuin para istri-istrinya. Dengan berdalih dia temuin itu, dengan dalihnya itu adalah bahwasanya suami-suamimu ini, katanya para suami-suami yang diundang itu, para masyaikh yang diundang itu menginginkan masakan istimewa dari istri-istrinya. Didatengin tuh dengan ucapan yang sama. Karena si Hamid ini dikenal baik sama istri-istrinya para masyaikh dan istri para ulama dan lainnya, karena dikenal baik, nggak ada curigaan, langsung disiapin, ya tunggu bentar, ada yang udah ada masakannya, ada yang belum lagi dimasakin dan lain-lain, macam-macam dah ya. Kalau sekarang mungkin kalau dulu masakannya mungkin udah siap saji, mungkin ada yang di jam waktu yang masak kali ini ya. Kalau sekarang enak, udah ada GoFood, ada GrabFood ya. Nah, singkat cerita, si istri-istri mereka semua, istri-istri para masyayikh ini memberikan tuh kepada si Hamid. Kemudian si Hamid membawa ke rumahnya dengan makanan yang banyak tuh ya. Udah diambil sama si Hamid. Nah, acara selesai. Kalau acara selesai kan biasanya kalau orang arwahan tahlilan ya keluar tuh makanan. Nah, setelah acara selesai, baru tuh si Hamid mengeluarkan makanannya sesuai dengan istrinya masing-masing. Makanan yang diambil dari istrinya masing-masing. Ini emang si Hamid pinter nih. Si Hamid ini memang udah tahu nih, oh si Fulan loh, masakan ini nih dari istrinya. Wah, dibagiin sesuai. Pada saat mencicipi nih semua para undangan, dilihat dia berkomentar kan pada kan makan. Ketika makan, Masya Allah, ini masakan enak banget. Ini masakan kok sama masakan Sitil Bait. Maksudnya Sitil Bait itu nyonya yang di rumah. Yang sebelah sono pada ngomong juga, semua pada komentar sama. Masya Allah, ajib. Makanannya enak banget nih, kayak makanan yang di rumah. Tahu aja nih si Hamid makanan kesukaan aneh nih. Wah, ada yang komentar dan lain macam-macam. Ya kan? Nah, mereka para undangan nih penasaran. Nanya ke si Hamid. "Hei Hamid, dari mana nih masakan makanan nih kok bisa enak begini nih? Dan beraneka ragam, banyak. Ente bisa hidangin nih." Jawaban si Hamid apaan? Jawaban si Hamid cuman, "Min khairullah wa khairukum ya sayyidi." Ya artinya adalah kebaikan dari Allah dan kebaikan dari Anda, wahai Tuanku. Ya kan? Setiap orang yang penasaran yang nanya, dari mana nih masakan dan lain-lainnya, karena mereka tahu ya, si Hamid ini bukan orang kaya. Si Hamid ini orang biasa. Ya, orang pas-pasan lah bahasanya gitu. Nah, ketika acara selesai, hidangan selesai, makan selesai, ini para masyayikh dan para undangan lain itu pada pulang kan. Pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai di rumah masing-masing itu, si istrinya dengan senyum, merekah dan lain-lain ya, langsung menyambut tuh para suaminya. Lakinya pada ditanya tuh semua bininya. "Gimana bang? Masakannya tadi enak gak?" "Wow, wahai suamiku, gimana masakannya, enak gak tadi?" Nah, ini para masyayikh ini bingung. Masakan yang mana? Nah, bininya langsung ngomong lagi nih, istrinya pada ngomong lagi. Masakan yang tadi yang dibawa Hamid. Baru pada sadar. Ya. Nah, ajibnya ketika mereka tahu atas perbuatan si Hamid ini, ya, mereka nggak ada yang marah pada Hamid, cuman mengatakan, ya, syifhalu ya Hamid,
yaitu ungkapan kekesalan kalau dikerjain. Syifhalu, syifhalu, ya. Syifhalu Hamid, ya, masya Allah, nggak ada marah. Dari kisah ini, ya, dari kisah ini bisa diambil pelajaran, yaitu bahwasanya para masyayikh waktu zaman dahulu itu, ya, para ulama zaman dulu itu, ya, mereka memiliki akhlak karimah yang baik dan budi pekerti yang santun, sehingga mereka nggak marah dan langsung budi pekerti yang baik deh, nggak marah dan pemaaf deh. Memiliki budi pekerti santun dan pemaaf. Baik dong, nggak gampang orang. Ya, kalau gitu ya, kalau dikerjain begitu gimana? Kurang ajar nih si Hamid, bohongin gue nih, bisa-bisa nih ngerjain gue. Nah, ya kan? Kemudian yang diambil pelajaran kita kali ini dari cerita ini adalah bahwasanya para ulama pada zaman itu, ya, para ulama dan para masyayikh, mereka memiliki sifat tawadu, rendah hati, dan jabar khatir, ya, menjaga perasaan orang lain. Yaitu mereka mau tuh mengunjungi atau menghadiri undangan dari seorang supir. Itu pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan cerita ini ana ambil dari petikan Majelis Ta'lim Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang disusun oleh Al-Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri. Ana Derobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Junu Channel.